Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Karena Roh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, semuanya. Mari kita Haleluya. berdoa. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Saya serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakannya. Haleluya. Tahun berapa ini, Pak Gem? Tahun Berapa? Chinese. Kok apa? Ya, mari kita baca Imamat 22 ayat 1 sampai 9. Haleluya. Imamat 22 ayat 1 sampai 9. Dengan perikop kudusnya kebaktian korban. Imamat 22 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah makan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena
kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Amin. Amin, amin, amin. Nah, ini adalah bagaimana syarat-syarat untuk menjadi kudus bagi para imam ya. Sebelumnya, yuk selamat tahun baru Imlek. Kyonghi. Tahun 2576. 2576. Jadi ada selisih waktu 550 tahun ya. 500 ya, 2576, sedangkan 551. tahun Masehi 2025. 551. Terima kasih yang sudah kirim-kirim hampers, kongsi semuanya ya. Kita nggak merayakan makan malam bersama keluarga karena keluarganya ada di luar negeri. Tapi banyak orang yang kirim makanan sehingga kita bisa merasakan makan malam Imlek berdua saja. Asik kan ya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya ya. Nah, kita tadi telah baca Imamat 22 ayat 1 sampai 9. Standar kekristenan itu standar hidup yang tertinggi ya. Sehingga banyak orang Kristen kalau melakukan kesalahan sedikit aja sudah disebut nama Yesus. Orang pengikut Yesus kok kayak gitu. Jadi sadari bahwa Anda ini memegang tata cara, tata krama, dan standar kekudusan yang tinggi ya. Maka dari itu banyak orang memperbandingkannya ya. Orang Kristen kok gitu, lalu disebut nama Tuhannya ya. Jadi janganlah kita mendukakan hati Allah ya, mendukakan hati Roh Kudus, karena kita ya tidak mungkin bisa mencapai standar yang begitu tinggi itu ya. Kalau kita baca kitab Imamat hari ini kan berjuang ya. Kalau mau makan makanan yang najis atau makan makanan yang diizinkan oleh Tuhan, itu aja suatu pergumulan ya, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada yang bilang oh sudah dikuduskan oleh darah Yesus, ada yang bilang macam-macam lah ya. Itu alasan mereka untuk bisa makan. Tetapi sebetulnya apa yang terjadi ya? Kalau kita bicara kenapa dasar-dasarnya kok menjadi haram atau najis dan sebagainya, tentu ada alasannya dari Tuhan. Kalau saudara pelajari lebih lanjut, pasti ada alasan-alasannya. Satu ya dari banyak alasan itu. Kenapa kok kita sebaiknya tidak memakan B2 ya? Karena perutnya cuma satu. Jadi binatang-binatang itu ada yang perutnya 4. Jadi masuk
perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, jadi disaring gitu ya. Segala macam racun dibersihkan dulu. Nah itu dipersilakan dimakan oleh umat ya. Tuhan sudah menyeleksi dulu, itu maksudnya demikian. Sehingga Anda bisa menjadi sehat. Diizinkan makan kambing, domba, dan binatang-binatang yang perutnya 4 ya. Sapi. Tetapi yang perutnya cuma 1, anjing, B2, apalagi ya yang perutnya cuma 1, itu resiko ditanggung penumpang. Demikianlah salah satu alasannya. Kalau salah 2 ya baca imamat ya. Ada alasan-alasan tentunya di situ. Nah, standar untuk menjadi kudus ini sangat tinggi ya. Bagaimana saudara bisa mencapai standar yang tinggi dalam hidupmu itu ya? Kita lihat Imamat 22 ayat 9, kita baca. Imamat 22 ayat 9. Imamat 22 ayat 9. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan. Imamat 22 ayat 9. Imamat 22 ayat 9 kita baca ya. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi perbuatan kita untuk menjadi kudus itu seolah sia-sia belaka, karena apa? Kita nggak mampu ya. Kita nggak mampu. Di zaman perjanjian lama kan dipisahkan antara imam, yang menjadi imam adalah orang suku Lewi, sedangkan semua menjadi umat ya. Tetapi di dalam perjanjian baru, kitalah imamat yang rajani umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi tidak lagi dipisah-pisahkan, walaupun dalam tugas dan tanggung jawab tetap ada pemisahan daripada kependetaan, keimamatan, dan juga jemaat ya, dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi kita sudah menjadi imam dan raja. Kamulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus ya. Jadi kita ini semua dikuduskan oleh satu kematian orang sebagai manusia, Tuhan sebagai manusia di atas kayu salib, yaitu Tuhan Yesus yang menguduskan kita. Jadi dalam hal ini kita mengikuti perintah-perintah Allah, yaitu firman Tuhan, untuk menjadikan kita ini tetap hidup dalam rencana Allah, tetap tahir saudara-saudara ya. Sebab apa? Kalau kita melakukan dosa, tidak ada lagi korban penghapus dosa itu, kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan ya. Jadi ada pemisahan. Nah, korban itu sudah satu kali masuk ke ruang Maha Kudus, dialah Sang Mesias. Dialah yang menebus dosa kita semuanya. Nah, untuk menjadi kudus, untuk menjadi orang yang memenuhi standar yang tinggi itu terasa sangat menakutkan ya. Para imam zaman perjanjian lama itu berusaha mereka mengikuti perintah Allah untuk tetap tahir ya. Ditambah lagi mereka mentaati instruksi lain tentang persembahan kurban ya. Mereka senantiasa harus mempersembahkan kurban ya. Ada kurban pagi, ada kurban petang, dan setiap hari harus melakukan persembahan itu, menyembelih binatang ya. Nah, ada syarat-syaratnya untuk setiap orang yang akan melakukan tugas dan tanggung jawab itu.
Nah, hari ini sangat tidak kelihatan ya, syarat-syarat itu seolah-olah dilupakan ya. Tetapi ketika syarat seseorang untuk melayani Tuhan, entah itu di persekutuan doa, entah itu di gereja ya, syarat kekudusan itu tetap ada ya saudaraku ya. Jangan begini ya, Senin sampai Jumat melakukan dosa. Kalau Minggu mau melayani baru Sabtu bertobat ya. Bukan seperti itu. Tetapi di seluruh kehidupannya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, keimaman seseorang ya, sebagai umat Tuhan dituntut hidupnya harus kudus, harus tahir. Jadi jika sudah merasa aku banyak berdosa ya hari ini, cepat minta ampun ya. Sebelum kita melakukan pelayanan di mimbar atau pelayanan dimanapun, ataupun juga ketika di rumah ya, walaupun tidak melayani pekerjaan Tuhan, tetapi cepat minta maaf, cepat minta ampun kepada Tuhan dan sebagainya, bla 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 gitu ya. Hari-hari ini kalau di Katolik itu kan ada pengakuan dosa ya, kemudian sudah diganti sama AI. Jadi romonya itu jadi AI ya, ya semua jadi robot ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menggunting sebuah artikel di mana di Jepang itu dibangun sebuah mesin untuk permohonan doa ya. Jadi nggak perlu pergi kemana-mana, tapi di dalam satu mesin itu doa macam apa aja diterima gitu ya, untuk mesin permohonan doa gitu ya. Ya itu kan sarana atau alat. Tetapi sebetulnya doa itu kan duduk omong-omong sama Allah ya. Artinya apa? Hubungan saudara. Ada hubungan antara manusia dengan Tuhan, begitu ya. Nah, karena standar tinggi itu begitu menakutkan, dan mereka kalau melakukan dosa bisa mati waktu mempersembahkan persembahan kudus itu ya. Dan mereka dibeli giring-giring, terus ada tali yang untuk menarik mereka keluar dari ruang Maha Kudus ya. Kalau kita bicara tentang tabernakel, nah itu tentu mengerikan bagi seorang imam. Bahkan seorang imam yang besok bertugas itu mereka nggak tidur ya. Karena apa? Takut. Kalau mimpinya itu nanti mimpi yang nggak kudus gitu loh saudara ya. Mimpi yang entahlah mimpi apa gitu ya, yang menyebabkan kekudusannya itu gagal. Sehingga mereka bahkan tidak berani tidur ya, segitunya ya standar tinggi yang bisa menakutkan itu. Tetapi dikatakan di sini sebetulnya yang menguduskan itu Tuhan ya. Akulah Tuhan yang menguduskan para imam ya. Dikatakan berulang kali kepada Musa ya, di dalam Imamat 22 ayat 9 dan pasal 22 ayat 16, silakan dibaca. Imamat 22 ayat 16. Imamat 22 ayat 16. Imamat 22 ayat 16. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ya, karena apa? Sampai Allah berkata demikian. Karena meskipun para imam itu sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi mereka seringkali gagal ya. Ya, salah satu contoh itu kalau mimpinya nggak kudus, maka itu kegagalan ya. Jadi akhirnya mereka kan tidak berani tidur. Tetapi itulah sebabnya Allah sendiri akhirnya memikul langsung tanggung jawab atas kekudusan mereka ya. Akulah Tuhan yang menguduskan para imam ya. Nah, Yesus adalah imam besar yang sempurna. Dia adalah imam besar kita yang sempurna, dan dialah satu-satunya yang menyediakan kurban persembahan yang murni dan layak bagi penebusan dosa lewat kematiannya di atas kayu salib. Nah, ini bedanya ya. Kalau dulu korban dari domba ya, binatang.
tetapi sekarang Yesus yang sudah mengorbankan dirinya. Nah, kita baca Yohanes 17 ayat 19. Kalau PL, Allah yang menguduskan para imam. Di PB, Yesus menguduskan dirinya bagi kita semua. Yohanes 17 ayat 19. Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Jadi Yesuslah yang menguduskan kita. Dan bagaimana? Yaitu dikuduskan dalam firman, ya. Kalau kita ini semua manusia sudah jatuh dalam dosa, bagaimana bisa menjadi kudus? Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka dosa-dosa kita yang lama ataupun yang nanti akan kita lakukan itu ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesuslah yang menguduskan kita, ya, bukan kambing domba. Kalau kambing domba zaman PL, Allah yang menguduskan para imam, ya, Allah sendiri yang menguduskan. Tetapi mereka berusaha untuk hidup kudus dan jatuh bangun tidak kudus-kudus, saudara ya. Tetapi ketika di PB, di perjanjian baru, Yesuslah yang menjadi imam besar kita. Dan persembahannya adalah sempurna karena apa? Nyawanya dia yang dipersembahkan. Nah, maka dari itu ketika upaya kita untuk hidup benar terasa seperti orang yang bekerja dengan sia-sia, ya. Seperti orang yang membuat bejana, ya, tapi masih satu kali membuat, belum pengalaman, bukan orang profesional ketika membuat bejana, ya. Tentu peok-peok enggak karu-karuan dibandingkan dengan orang-orang yang menciptakan atau membuat keramik yang indah, ya. Bapak bisa enggak membuat bejana dari tanah liat? Ya, harus belajar. Kalau pelajaran pertama ya pasti peok-peok semua jelek, ya. Bisa yang digempur lagi, bikin lagi, gempur lagi, susah, ya. Lagi, ya. Nah itulah, kalau kita ini mau hidup dalam kebenaran, susah apa enggak? Susah. Mau benar tapi enggak benar, ya. Maunya itu benar tapi yang dilakukan yang enggak benar, ya. Seringkali kan kita begitu, ya. Gagal. Maunya membuat orang bahagia, tetapi salah kata bisa membuat orang nangis, ya. Maksudku enggak begitu, kan begitu, ya. Seringkali kita begitu. Penerimaan orang kan tidak sama. Jadi disinilah kita melihat bahwa usaha manusia untuk hidup kudus itu susah dan sepertinya suatu kesia-siaan, ya. Tetapi di sini Tuhan ngomong, ya, aku menguduskan diriku bagi murid-muridku. Jadi bukan kita yang berbuat sehingga menjadi kudus, tetapi Yesuslah yang melakukannya supaya kita menjadi kudus. Ini beda loh, ya. Kalau kita berbuat menjadi kudus, coba bisa enggak, ya? Nanti siang kalau makan bersama atau nanti tadi malam sudah makan apa aja gitu kan, enggak bisa, ya. Nanti siang makan apa aja, mau makan apa aja, mau makan apa enggak dimakan, inget-inget kitab imamat terus bingung, ya. Akhirnya ya sudahlah. Terhadap makanan aja yang terhadap makanan yang ringan, ya, yang ringan kita enggak bisa mentahirkan diri kita sendiri, ya. Tetapi Yesuslah yang mentahirkan kita. Yesuslah yang menguduskan dirinya sebagai persembahan. Luar biasa. Jadi kita ini digantikan sama Yesus, ya. Ketika kita tidak mampu hidup kudus, Yesus sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Ya. Jadi kamu pasti mampu gitu loh, Bukan dia yang memampukan kita, ya. Kalau ya Yesus yang, silakan Pak Gem menerangkan. Yesus yang memampukan kita. Jadi kita harus percaya pada dia dan kita disertai dia untuk kita bisa mampu melakukan kekudusan itu. Kita maunya kita sendiri pasti gagal. Ya. Pasti gagal, tapi disertai Tuhan, didampingi Tuhan, dan kita selalu
percaya pada Dia dan melekat pada Dia, ya perjalanan hidup kita pasti dipimpin Dia, sehingga ya kita dituntun ke jalan-jalan yang membuat kita tidak melanggar kekudusan-kekudusan itu, ya. Ya. Jadi yang memberikan kita kemampuan itu Yesus. Amin. Dia. Nah, hari ini saudara ditemani oleh Immanuel. Amin. Amin. Mungkin saudara harus pergi ke orang tua, paeja ya, paeja. Bukan untuk dapat angpau ya. Tapi untuk menghormati ya. Pada orang tua kita harus yang memberi, bukan yang kita yang menerima. Dan jadi acara kungsi-kungsi ini sebetulnya bukan agama ya, tetapi ini budaya ya, budaya. Jadi penghormatan kepada orang tua, mengingat mereka sudah membesarkan kita, mendidik kita, akhirnya sampai kita menjadi berhasil, diberikan kesempatan untuk kenal Tuhan, bla 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 bla. Dan ya ini untuk merayakan, ya kalau di China dulu itu merayakan panen raya ya. Panen raya itu ya berkat Tuhan yang mereka peroleh ya, panen raya, dan mereka merayakan panen raya ini dengan sukacita ya, pakai baju merah, makan apel yang warnanya merah, semua serba merah merah merah, itu menandakan sukacita, bahagia ya, sehingga kita merayakan angpaunya juga merah. Bukan kita mendukung daripada agama yang mereka merayakan Xinjia ini, tapi ini tradisi ya, bukan sesuatu yang bagaimana gitu. Tradisi kita untuk merayakan ya kebahagiaan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Ya tentunya panen raya itu kan untuk umat ya, bukan untuk diri sendiri gitu ya. Sukacita. Ya. Jadi kembali kepada firman bahwasanya Yesus menguduskan dirinya untuk kita semua ya, supaya kita dikuduskan dalam kebenaran. Dalam kebenaran itu apa? Kebenaran itu firman Tuhan, saudaraku ya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, mau tidak mau firman Tuhan itu pasti mengubah hidup kita ya. Hari ini kita mungkin punya masalah-masalah hidup ya. Mungkin kita menghadapi sanak saudara yang aneh, unik. Saya katakan unik ya. Mungkin kalau dia hadir nanti waktu kumpul-kumpul itu bisa menyebabkan gitu ya. Tetapi ayo kita mendoakan dia ya. Mendoakan dia, mengajak dia baca firman, menyuruh dia untuk berdoa dekat sama Tuhan dan sebagainya. Itu yang akan mengubahkan hidupnya. Kalau kita cuma menasehati, jangan begini, jangan begitu, jangan beginu, susah, karena hukum Taurat ini sudah menasehati ya, 10 hukum Taurat itu ya. Susah untuk dikerjakan. Sudah zamannya Musa diberikan hukumnya itu loh, mereka nggak mau ngerjakan. Jadi kalau hari ini ada orang-orang unik, ya minta pengudusan dari Tuhan, amin. Minta pentahiran, namanya disebut, Tuhan tahirkan orang ini. Atau diri kita sendiri lah ya, mungkin kita memakai kacamata yang berbeda ya. Ayo kita pakai kacamata ya Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menerima mereka apa adanya, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita bersama, dan tidak lagi masalahkan ya. Karena apa? Semua kita telah dikuduskan oleh Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau ada orang yang belum kenal, ya kita usahakan kita kenalkan supaya apa? Hidupnya dipulihkan, ditahirkan. Artinya apa? Yang jahat-jahat, yang jelek-jelek itu digantikan oleh Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan membawa kebenaran untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi kongsi-kongsi ya. Kongsi-kongsi. Angpau nalai. Ya, saya tidak suka angpaunya ini, saya suka isinya sebetulnya. Ya, apa namanya, kalau kita nanti siang sempat berkumpul bersama keluarga besar kita, ya disitulah kesempatan kita untuk doa bersama ya. Doa bersama, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya supaya kita semua hidup
bahagia, hidup damai, hidup aman di dalam Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Ada yang nulis gini, jam berapa open house Bugem? Habis ini ya, kita masih berdoa dulu ya. Di atas jam 7 open house, nanti kita jam siang makan siang bersama dengan keluarga. Puji Tuhan. Terima kasih yang sudah setiap hari bergabung. Yang dari New York, Bu Lili, yang dari Sydney tadi pagi. Anak-anak kami sudah kongsi-kongsi ya. Bahkan kemarin kami sudah kirim angpau. Jadi mereka pagi sudah terima angpaunya ya. Luar biasa ya. Bu Reni, Pak Frans, selamat pagi. Bu Esterlin, Marta, Martin, Marcel, Pak Wong, good morning. Bu Lili, Pak Yohanes, Lia, selamat pagi semuanya. Pak Elias, Bu Elias, good morning. Tadi belum nyapa ya. Bu Tiar, Patrick, Yosinta, Moana, Mikel, Bu Nurmala, selamat pagi. Esterlin, Bu Rita Herawati, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Saiman, Pak Saiman. Ya, Bu Viken, Pak Henry, Bu Foni, Pak Jetli, Bu Veve, selamat pagi semuanya. Marta yang di Sydney ya. Thank you. Ayo kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya, kami mau belajar kudus di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tapi hanya bersama Engkau Yesus, hanya di dalam pimpinanmu, bimbinganmu, kami bisa berlaku kudus di dalam kehidupan kami. Sehingga kami harus selalu dekat pada Engkau Yesus. Dan Engkau selalu menyertai kami sehingga kami di dalam kehidupan ini kami bisa melakukan kekudusan. Sehingga semua itu akan menyukakan Engkau Tuhan. Karena anak-anak-Mu bisa mempertahankan kekudusan untuk kita bisa layak menghadap di takhta-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pimpinan, bimbingan-Mu, dan Kau tetap pegang erat tangan kanan kami untuk kami jalan di jalur-Mu dan kami tetap mempertahankan kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Kau kudus, karena itu kami harus sebagai anak-anak-Mu kami juga berlaku kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak, kami berdoa mengucap syukur bahwasanya pada hari ini kami tetap dapat merenungkan firman Tuhan dan menjaga kekudusan diri. Walaupun itu sulit, tetapi ada Yesus yang memampukan kami. Jika kami masih terikat, ada yang terikat narkoba, ada terikat merokok, ada yang terikat perjudian, ada terikat segala dosa yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan tolong lepaskan mereka dari segala kejahatan mereka dan pimpin mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau memberi kami kekuatan, kesabaran dalam mendidik orang-orang yang Engkau percayakan kepada kami, membawa mereka dekat kepada Tuhan, hidup makin hari makin indah di dalam Tuhan, makin kudus, makin diberkati oleh Tuhan, semua karena Tuhan Yesus saja yang sudah menebus segala dosa kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya hari ini adalah hari yang penuh sukacita, penuh dengan berkat. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang atau nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.